Susana, NIM saya 430202055. Saya akan menjelaskan dari pembahasan 1 dan 2. Yang pertama, teori kedatangan Islam di Indonesia. Teori India atau Gujarat. Teori yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India pertama kali dikemukakan oleh Pijet-Napel tahun 1872. Berdasarkan terjemahan Perancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, ia menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar di India yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Dia mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa melalui perdagangan amat memungkinkan terselenggaranya hubungan antara kedua wilayah ini, ditambah lagi dengan umumnya istilah-istilah Perancis yang dibawa dari India digunakan oleh masyarakat kota-kota pelabuhan Nusantara. Teori ini lanjut dikembangkan oleh Snook Hangroyer yang dalam Hamsyah yang melihat para perdagangan kota pelabuhan Dhaka di India Selatan sebagai pembawa Islam ke wilayah Nusantara. B. Teori Arab. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, atau tepatnya Hadramaut. Teori ini dikemukakan oleh Kafur 1920, Kaiser 1859, Naiman 1861, De Hollander tahun 1861, dan Fett 1879. Kafur menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, meskipun ia menyebut adanya hubungan dengan orang-orang Mohammedan di India Timur. Kaiser beranggapan bahwa Islam datang dari Mesir yang bermazhab Syafi'i, sama seperti yang dianut kaum muslimin Nusantara umumnya. Teori ini juga dipegang oleh Naiman dan De Hollander, tetapi dengan menyebut Hadramaut bukan Mesir sebagai sumber datangnya Islam sebagai muslim. Hadramaut adalah pengikut mazhab Syafi'i seperti juga kaum muslimin Nusantara. C. Teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah dikemukakan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa ini dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata-kata yang terakhir huruf ta pada kata marbutoh ketika berhenti dibaca h. Menurut Nurkolis, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari Arab tetapi dari Persia. Pembahasan yang kedua adalah sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam proses Islamiyah di Nusantara, para pedagang muslim sangatlah berperan penting memperkenalkan dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Namun, masih dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Ini terjadi pada saat para pedagang muslim yang berlayar di kawasan tersebut, sehingga untuk beberapa saat di wilayah Semenanjung Melayu dan Nusantara perkenalan Islam terjadi lebih intensif. Bukti tertua peninggalan arkeologi Islam di wilayah Asia Tenggara adalah dikemukakan kedua makam muslim yang berangka tahun sekitar abad ke-5 Hijriah atau sebelum Masehi yang terdapat di dua tempat tidak berjauhan, yaitu di Paduraga atau Phan di Vietnam dan juga di Leren atau Gresik, Jawa Timur. Ditinjau dari segi bahan yang dibuat, dapat terlihat jelas makam ini bukan buatan lokal. Bahan saat tulisan dalam nisan tersebut bergaya Kufi ini berkesan kuat. Bahkan kedua batu nisan tersebut dibuat di Gujarat di India. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa ini dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata-kata yang terakhir huruf ta pada kata marbutoh ketika berhenti dibaca h. Menurut Nurcholish ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari Arab tetapi dari Persia. Pembahasan yang kedua adalah sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Dalam proses Islamiyah di Nusantara, para pedagang muslim sangatlah berperan penting memperkenalkan dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Namun masih dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Ini terjadi pada saat para pedagang muslim yang berlayar di kawasan tersebut sehingga untuk beberapa saat di wilayah Semenanjung Melayu dan Nusantara perkenalan Islam terjadi lebih intensif. Bukti tertua peninggalan arkeologi Islam di wilayah Asia Tenggara adalah dikemukakan kedua makam muslim yang berangka tahun sekitar abad ke-5 Hijriah atau sebelum Masehi yang terdapat di dua tempat tidak berjauhan, yaitu di Paduraga atau Phan Rang di Vietnam dan juga di Leren atau Gresik, Jawa Timur. Ditinjau dari segi bahan yang dibuat, dapat terlihat jelas makam ini bukan buatan lokal. Bahan saat tulisan dalam nisan tersebut bergaya kufi ini berkesan kuat. Bahkan kedua batu nisan tersebut dibuat di Gujarat di India. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Duaira, NIM 4302002002. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Susana, yaitu yang ketiga adalah agama dan kekuatan politik pada masa prasejarah. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, sudah berkuasa kerajaan-kerajaan agama Hindu dan Buddha. Di antaranya yaitu Kerajaan Bahari terbesar yang menguasai dan mengendalikan pulau-pulau di Nusantara. Pada abad ke-7, Islam belum menyebar luas ke seluruh penjuru Nusantara karena masih adanya pengaruh agama Buddha yang memegang peranan di Kerajaan Sriwijaya, terutama dalam kehidupan sosial, politik, perekonomian, dan kebudayaan. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya memasuki masa kemunduran. Dalam kondisi seperti ini, pedagang-pedagang muslim memanfaatkan politiknya untuk mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Mereka tidak hanya membangun perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis, tetapi juga membentuk pemerintahan dalam struktur yang dikehendaki. Sementara itu di Kerajaan Majapahit, setelah Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal, politik di Kerajaan Majapahit pun goncang dan terjadi perebutan kekuasaan di keluarga istana. Dalam kondisi ini Islam di Jawa mendapati posisi yang menguntungkan karena di bawah spiritual Sunan Kudus berdiri Kerajaan Demak Bintoro yang akhirnya menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat. Yang keempat adalah ulama pembangkit gerakan kesadaran nasional Indonesia sebelum kemerdekaan. Peranan ulama dan santri dalam awal merebut kemerdekaan hingga saat ini menikmati suasana kemerdekaan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mereka lah yang meyakinkan rakyat Indonesia pada saat itu harga diri dan martabatnya sedang diinjak-injak oleh penjajah dan dicap sebagai inlander atau bangsa yang rendah. Karena hanya mereka lah yang mampu melalui ajaran Islam menumbuhkan kesadaran terhadap rakyat yang tertindas
dan rasa memiliki kesamaan sejarah, rasa tanggung jawab terhadap tanah air, bangsa, dan agama. Terutama karena kesadaran Islam dengan sumpah syahadatnya yang menjadikan rakyat berani untuk memberikan jawaban terhadap tantangan dari penjajah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.